dari penampilan saya lihat Anda ini nampak-nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Iya. Betul? Ya enggak juga sih Bang, cuma Enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu orang takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya, Bang Aska. Banyak muslim mungkin yang baru nonton saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah, ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa, dan pria itu bukanlah suaminya. Betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul, Bang. Seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin, Bang, saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran? Jangan gitulah Bang, kita toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar Bang, itu dakwah. Jangan menghalangi dakwah kami. Tapi giliran orang Kristen nyenggol dikit aja dibilangin jaga persatuan Bang. Ini bagaimana? Gimana itu Bang? Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi, menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi Abang selama jadi orang Islam belum pernah dengar cerita itu. Besar itu. Bang Aska selama menjadi Muslim pernah dengar nggak hadis itu? Nah, sudah pernah dengar. Artinya memang ada kan? Tapi itu kan ada. Nah, jadi jangan dibilang saya fitnah gitu loh. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis memang. Tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu Bang. Iya, tapi intinya kalau posisinya, Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Jadi dalam riwayat Sahla binti Suhail itu tuh ada memang, mungkin saya ringkas saja, mungkin biar kagak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat Bang yang namanya Salim. Saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Jadi pada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya Bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, jadi masalah karena suaminya cemburu, suaminya dia kan? Iya betul Bang. Tapi dia ngadu sama Muhammad itu, dia ngadu, ya Rasulullah ini suami saya ini cemburu terus loh, ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi, susuilah laki-laki itu. Nah, itu dia masalahnya. Ya, betul Bang. Nah, sekarang Abang saya tanya, Abang percaya itu? Nah, saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga.
Jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah, ini dia. Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara. Bukan begitu, Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya, persusuan yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya, dulu itu kita berarti nggak berlaku lagi yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau masih berlaku gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini, saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya. Ya, betul adanya, Oke. Bang. Nah, gini Bang. Jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Ya, betul. Jadi jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. Nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan, pada saat itu kondisinya beda, Bang, sama yang sekarang hukumnya. Sama aja, Bang, bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih, ada Pak Haji. Ya. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih, ya anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Anak-anak saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah, kalau di zaman berat kan? Berat ini saudara-saudara. Jadi bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana lagi? Kalau memang hadis itu saya akui benar ada dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh, Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini, Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam, saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Nggak bisa seperti itu. Loh, sekarang gini, Bang, saya sebagai orang Kristen, Bang, saya bilang sama Abang,
Gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi Bang, ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya Bang. Nah itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau ya, tapi kan hati anda kan nggak menerima itu kan? Nah kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya, dulu, ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang, sekarang saya tanya, apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina Bang. Iya makanya itu Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya ya. Makin. Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Oh ya, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Kita turunkan ya Bang ya. Baik, itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada Muslim yang lain. Ayo naik, kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah, kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh jelas dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian ya. Ingin ikut berpartisipasi. Ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak-enak kan. Nah kan, sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Deng karena godaan setan. Memang Bang Edi sini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke Bang Edi sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar adanya, saudara. Tapi Bang, nah, itu tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan ceritanya? Itu. Nah, coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar Bang. Ya. Sebentar. Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga nih Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikan dulu. Oke. Ya, nih Abang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu?" Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak, Bang. Ya, budaknya si suaminya Awanuni, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Susuilah dia." Nah, Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar." Kemana ini?
Bang Saka jangan hilang. Lanjut bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawa lagi bang. Coba di scroll lagi bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya, oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Ya, scroll. tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir. Nah, bawa. Nah, hadis yang terakhir mana? Bawa scroll. Oke. Atas lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Bang. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat. Ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu, maksudnya kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah mahram, bukan haram, mahram. Ini terjemahannya mahram. Bang, haram. Nah, itu salah di situ, mahram bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Suhail Salim yang sudah dewasa ini tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh, itu nggak nempel bang. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis saya. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana bang? Ya, angkat lagi di scroll bang, di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian abang baca. Nanti saya silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, bang, bantu bang, kelihatan berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya bang ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana bang? Dia bareng menyusui dulu itu bang sebelum 2 tahun bang. Mana bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya payudaranya itu mengeluarkan ASI. Tidak ada. Coba, ayo. Belir. Yo. Berat saudara. Berat ini bang. Mana ada bang menyusui online? Gak ada.
bawakan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya ini. Mau dipalsu-palsukan. Hehe. No. Coba hadisnya mana? Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati bang ya, bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu bang Saka. Mau googling lagi. Aduh, nanti kalau nunggu-nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? Saya di proyek ini bang. Oke. Kalau bang Saka keluar, bang, kalau abang keluar, masalahnya terjeda. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul bang, betul. Atau nanti disiapkan dulu hadisnya, nanti datang lagi. Berarti. Ya, nanti malam jam berapa bang? Ya belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa bang. Kalau lihat nanti lah di sini tambah greget. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live. Mudah-mudahan ya. Oke, saya tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingan ya. Ya. Oke, makasih Bang Saka. Saya turunkan dulu. Aduh. Katanya tidak nempel. Gimana? Sungguh kamu nekat yang nyata.